Oke, berikutnya kita akan masuk ke pengisian jurnal. Di aplikasi ini hanya ada dua jurnal, jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Kalau pernah menggunakan aplikasi sebelumnya atau sudah melakukan update ya, jadi sudah download aplikasi yang terbaru, tapi di aplikasi sebelumnya jurnal penutup, itu sengaja di sini dilakukan jurnal penutupnya karena memang secara umum tidak begitu diperlukan. Karena begitu ganti tahun, ya ini kan bukan buku, ini program komputer. Jadi begitu ganti tahun, ya nggak perlu ditutup kemudian dibuka lagi, ya tinggal diisi saja. Ya, jadi tidak perlu ditutup, kemudian nanti saya buka dulu deh, ya nggak perlu, jadi langsung ditulis saja. Tadi kan di Kodakun sudah ada saldo awalnya, tinggal ditulis saja saldo awalnya. Jadi tidak perlu dibuka dan ditutup lagi. Ya, kalau pakai buku, ini kan sebenarnya akuntansi dengan jurnal ini adalah produk dari tahun 1900 di mana belum ada komputer. Jadi orang nulisnya dengan menggunakan buku. Nah, untuk membantu pengecekan, jadi kan tutup buku nih, satu buku 1 tahun. Jadi buat nanti ngecek apa saja nih yang perlu diikutkan di tahun berikutnya, mereka lebih cepat untuk mengecek jurnal penutupnya. Demikian juga dengan buku besar. Kalau dahulu selalu stepnya adalah buku besar, dari buku besar nanti bisa dibuat laporannya. Tapi itu buku, ya. Ini sudah program komputer, jadi agak berbeda karena sebenarnya semuanya sudah bisa di bypass atau dihitung di belakang, sehingga laporan itu tidak harus menunggu buku besarnya terlebih dahulu. Oke, saya masuk ke jurnal umum. Jurnal umum di sini pengisiannya adalah sama ya, mengisikan tanggal. Perhatikan di sini formatnya format tanggal ya. Jadi kalau misalnya mengisinya adalah di luar, ini kan tahun 2019. Bagaimana kalau salah ngisi? Misalnya ditulis 2 Desember 2019. Perhatikan dia menjadi merah. Kenapa merah? Karena ini bukan format tanggal. Ya. Jadi harus dipastikan bahwa isiannya adalah format tanggal dan ini isiannya adalah kalau misalnya 2 Desember formatnya biasa bahasa Inggris, bisa diketik 2 DEC ya, bukan DES 19. Nanti dia akan berubah secara otomatis. Oke, kemudian secara pengisian juga tidak harus berurutan, mulai dari ini perhatikan nih, atasnya Desember 2019, bawahnya Januari 2019, jadi tidak harus berurutan. Tapi memang untuk memudahkannya biasanya ditulisnya berurutan. Misalnya nanti ada yang ketinggalan, tidak perlu insert di sini, dituliskan saja di bagian bawah karena di rekap dan buku besar semua sudah akan diurutkan secara otomatis sesuai tanggal dan bulannya. Oke, kode transaksi diisi jika ada. Kemudian urean ini bebas ya, ureannya bisa diketik apa saja. Nah, kemudian di sini kode akun yang harus dipilih ya. Dan karena ini berpasangan, jangan lupa bahwa setiap nilai itu harus sama antara debit dan kredit. Dan perhatikan bahwa debit kredit di sini tidak sama dengan debit kredit seimbang di neraca. Ya. Kalau teman-teman yang paham akuntansi sudah paham seperti itu. Cuma kadang-kadang ada juga yang masih belajar dan selalu melihat di sini sudah seimbang, kenapa neraca belum seimbang? Karena menggunakan kode akun yang tidak benar atau peletakan debit kreditnya tidak sesuai. Makanya jadinya tidak seimbang ya. Oke, ini saya lanjutkan, isikan debit dan isikan kredit ya, sesuai transaksinya. Kemudian di sini bisa dipilih arus kasnya ya. Untuk transaksi-transaksi yang melibatkan kas, warna sel di kolom ini akan berubah menjadi putih yang menandakan itu wajib untuk diisi. Ya, sebagai contoh di sini kas kecil. Ini kan harus masuknya golongan akun kas ya. Dia berubah menjadi putih. Ya, saya ambil contoh di sini. Sekarang saya rubah nih menjadi yang bukan harus kas. Apakah ya? Soalnya A14 masih kas juga ya, kas bond lain-lain. Saya rubah menjadi misalnya ya ini ya. Perhatikan di sini warnanya tidak menjadi putih karena memang tidak harus diisi. Saya kembalikan dulu ke semula. Kemudian cara untuk pengisiannya, ini kan perhatikan di sini ya.
Diisikannya itu adalah di sebelah akun kasnya. Jadi sebagai contoh ini kan akun kas kecil dipakai untuk retribusi. Itu pengisiannya adalah di sebelah akun kas ini 6280. 6280 ini sama dengan yang dipakai untuk akun beban retribusinya, ya. Dan ini hanya bisa satu akun kas. Ini untuk satu akun beban. Jadi kalau misalnya kas kecilnya dipakai untuk 3 beban, ya dibagi seperti ini. Kas kecil beban retribusi, kas kecil lagi beban bahan bakar. Jadi nggak bisa disatukan. Jadi harus dibagi menjadi 3. Ya. Ini agar bisa muncul di laporan arus kas. Ya. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur berbeda perlakuannya karena ada jurnal kas tersendiri. Tapi kalau untuk perusahaan jasa ini, karena tidak ada jurnal kas, maka yang membantu untuk membedakan adalah arus kasnya ini, kolom arus kas. Ya. Kalau kemudian ini mutasi rekening, dibuatnya seperti ini saja. Jadi nanti akan muncul dua-duanya. Seperti ini kasbon perjalanan dinas, ini rekening Bank Mandiri. Hanya tinggal di switch saja. Yang 1140 menjadi pasangannya 1111, yang 1111 pasangannya 1140. Ya. Itu untuk pengisian jurnal umum dan pengisian kode akun arus kasnya. Kemudian cabang, ya, ini tinggal diisikan saja sesuai cabangnya, tidak ada yang khusus di sini, ya. Tujuannya untuk direkap di laporan cabang, ya. Tapi perhatikan, ini laporan cabang hanya akan muncul di aplikasi yang memang ada laporan cabangnya. Produk jasa juga sama, tinggal dipilih penjualannya, ini masuk jasa yang mana. Nah, kemudian supplier dan customer, ya. Supplier sudah pasti berhubungan dengan transaksi pembelian. Kemudian ID supplier ini hanya untuk membuat pasangan. Jadi nomor PO ini ID suppliernya berapa. Menunjuk customer ini, ID customernya berapa. Ya. Oke, kemudian mungkin, perhatikan. Supplier sama customer ini ID-nya udah fix untuk akun kontrolnya, jadi jangan sampai tertukar atau salah mengisikan kode, ya. Jadi masih salah mengisikan kode kalau akun suppliernya misalnya tadi kita lihat akun supplier, ya. Supplier 1 kode akun utangnya 2110. Jadi jangan sampai kemudian nanti di jurnal umum kodenya 211 yang lain, ya. Misalnya kemudian dipasangkan dengan supplier yang berbeda, ya. Coba saya lihat bawah di sini. Kemudian suppliernya tidak ada, tapi di customer ini ada, ya. Tadi, ya, ini. Saya lihat invoice, piutang usaha pelanggan. Nah, saya isi sekalian saja karena kebetulan ada angkanya. Misalnya jasa 1, ya. Ini ada nomor invoice-nya di sini. Kemudian customer-nya diisi. Ya, sifatnya piutang. Jadi kalau nanti kita lihat ini balik dulu produk jasa, ya, kita lihat angka 5,77 tadi. Kemudian kalau kita masuk ke data pelanggan, ini yang tadi, ya, yang 5,7-nya hanya di sini rekap total keseluruhan. Kemudian kalau kita lihat di buku piutangnya, ya, ini pelanggan 1 piutang usaha dengan kode akun 1210 5,7 tadi masuk di debit, ya. Itu untuk pengisian jurnal umum hingga ke tadi akun customer supplier. Nah, kemudian ada akun laporan 2. Ini tidak ada yang perlu dilakukan karena ini dia akan muncul secara otomatis, ya, berdasarkan pairing yang dilakukan di kode akun tadi. Ya, jadi sini kan sudah dibuat pairingnya nih. Ya, jadi sudah otomatis akan muncul di jurnal umum. Kemudian tadi jurnal umum sama, kalau misalnya jangan lakukan cut and paste, itu satu. Karena cut and paste akan merubah referensi formula dan akan kemungkinan tidak muncul di buku besar ataupun malah tidak muncul di data laporannya secara otomatis. Kemudian kalaupun kurang barisnya, untuk jurnal umum ini sediakan hingga 12.000. Ini bisa dilakukan juga sama copy insert. Hanya perhatikan di sini perlu dibuka dulu, ya. Dan hide, ya, karena di sini ada angka, ya.
Nah, jadi di sini dibuat jadi warna hitam. Ya. Nah, jadi kita copy di sini. Ya, atau mungkin di baris yang kosong saja ya, biar tidak mengganggu yang sudah terisi. Ya. Copy, kemudian insert copied cell. Setelah ada penambahan baris ini dengan copy insert, yang perlu dilakukan berikutnya adalah menyamakan atau menyesuaikan formulanya di sini ya. Jadi dimulai dari baris kolom A, B, dan C dari sebelum adanya penambahan ya. Jadi hingga ke baris terakhir setelah ada penambahan dengan copy insert. Hanya tinggal perlu ditarik ke bawah. Ya, tadi kan terakhir 274 sampai di sini nih. Ya. Nah, kemudian nomor ini kan juga berubah, tapi nomor ini tidak ada keharusan untuk diurutkan. Tapi kalau teman-teman mau mengurutkan silahkan, sama juga tinggal ditarik ke bawah. Hanya saja kalau narik ke bawah tetap harus ditarik hingga ke baris paling terakhir ke 12.000. Ya, kalau yang ini tidak perlu. Ya, ini hanya perlu sampai baris satu baris terakhir setelah ada insert. Ya, ini kalau namanya 3. Tapi ini saya pikir sudah ada 12.000, saya pikir cukup ya. Jadi kalaupun ada ketinggalan data, nggak perlu harus insert, tapi tinggal diketikkan di bagian bawah, karena rekapnya sudah akan mengurutkan dan mengelompokkan otomatis sesuai hari dan bulannya. Itu untuk jurnal umum ya. Oh, tapi tadi setelah ditambahkan, jangan lupa ini di hide lagi agar tidak mengganggu dalam pengisian. Ya, bisa dilanjutkan pengisian jurnal umumnya. Kemudian untuk jurnal khusus penyesuaian, ini pada prinsipnya sama pengisiannya. Hanya di sini tidak ada namanya kolom arus kas, ya, karena memang tidak ada transaksi kas di sini. Tapi selebihnya sama, cara pengisiannya sama, dan bagi teman-teman yang saya yakin sudah sangat paham akuntansi, juga sudah sangat paham bagaimana mengisi jurnal penyesuaian. Oke, itu untuk pengisian jurnal. Selanjutnya adalah buku besar. Buku besar di sini dibagi 3, buku besar utama ya, kemudian buku besar pembantu utang dan buku besar pembantu piutang. Untuk buku besar utama, di sini yang perlu dipilih adalah, yang perlu dilakukan adalah memilih kode akunnya di sini. Ya. Contoh, saya ke akun yang misalnya 1110, saya pilih ya. Ini akan muncul datanya secara otomatis di sini. Dan kita bisa melakukan filter terhadap tanggalnya. Dimana ini mulai dari tanggal 1 Januari dan kita ingin melihat sampai tanggal 28 Februari. Kalau untuk 1 tahun penuh ya kita tinggal isi di sini 31 Desember 2019. Dan di sini dibatasi jumlahnya hingga 1000 baris. Jadi kalau lebih dari 1000 baris, ya mau tidak mau teman-teman harus memfilter ini sehingga barisnya itu sesuai. Jadi misalnya biasanya kas ya, rekening bank sebulan hanya ada 300 transaksi, otomatis dalam 4 bulan itu sudah melebihi dari 1000. Ya mau nggak mau di sini hanya bisa difilter mungkin Januari sampai Maret, April dan berikutnya adalah difilter untuk 3 periode bulan berikutnya, sehingga buku besarnya kalau dicetak itu nanti akan ada dua cetakan, tapi yang pasti cetakan pertama mencakup Januari Maret, cetakan kedua April Juni dan seterusnya. Ya, jadi tidak hilang. Ya, hanya perlu difilter saja untuk mencukupi kebutuhan 1000 baris ini. Kemudian kalau buku utang itu sama, hanya saja di sini kita hanya perlu memilih data suppliernya. Karena data akun kontrolnya sudah kita set di ini supplier, di data supplier tadi sudah kita set akun kontrolnya. Di sini kita juga sama, bisa memfilter tanggal awal dan tanggal akhir, kita tinggal mengisikan tanggalnya saja. Itu untuk buku utang dan juga untuk buku piutang. Tadi buku piutang kan sudah ada contohnya, ini adalah format tampilannya. Pilih kode pelanggannya, tanggal awal dan tanggal akhir. Itu untuk buku besar dan buku utang piutang.